Selamat pagi para boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1-12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Peringatan Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10 ayat 2. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Ia lahir di Srido, sebuah daerah di perbatasan Pannonia dan Dalmatia pada abad keempat. Ayahnya mengajarkan agama dengan baik kepadanya, karena hasratnya yang menggebu-gebu untuk hidup bermati raga. Ia lalu meninggalkan kota Roma untuk menyepi ke padang gurun. Di sana, ia berkenalan dengan seorang pertapa Yahudi Kristen yang kemudian mengajarinya bahasa Ibrani. Sejak itu, Hieronymus menjadi tertarik pada kitab-kitab berbahasa Ibrani. Di tahun 378, dia ditabiskan sebagai orang imam oleh Uskup Paulinus di Antioquia. Segera setelah itu, Hieronymus berangkat ke Konstantinopel untuk melanjutkan studinya dalam bidang kitab suci, di bawah bimbingan Santo Gregorius Nazianzen. Ia tinggal di Konstantinopel selama beberapa tahun lalu pindah ke Roma. Keberadaannya kembali di Roma mula-mula karena diundang untuk menghadiri sinode tahun 382 yang digelar dengan tujuan mengakhiri skisma di Antioquia. Namun kecerdasannya memukau Paus Damasus dan para tokoh Kristen di Roma. Sri Paus kemudian memintanya bekerja sebagai anggota Dewan Penasehat Kepausan. Salah satu yang paling penting di antara berbagai tugas yang diberikan Paus kepadanya adalah melakukan revisi terhadap naskah Alkitab berbahasa Latin berbasis Perjanjian Baru Yunani dan Perjanjian Lama Ibrani, dengan maksud menyudahi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam naskah-naskah gereja barat pada masa itu. Sebelum adanya karya-karya terjemahan Hieronymus, seluruh terjemahan kitab Perjanjian Lama didasarkan atas Septuaginta. Meskipun ditentang oleh banyak warga Kristen, Hieronymus memilih untuk menggunakan kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, bukan Septuaginta. Ia kemudian mendapat penugasan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin.
Alkitab yang diterjemahkan itu di kemudian hari disebut Vulgata, karena menggunakan bahasa sehari-hari yang dituturkan oleh masyarakat pada masa itu. Menjelang akhir musim panas, tahun 388, Hieronymus dan para sahabatnya kembali ke Palestina dan menetap hingga akhir hayatnya di sebuah gua pertapaan di sebelah gua tempat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Hieronymus meninggal dunia di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September 420. Santo Hieronymus berjasa dalam menerjemahkan kitab suci. Itulah salah satu alasan mengapa bulan September sebagai bulan kitab suci nasional. Semoga kitab suci menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita jadikan sabda Tuhan sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup. Dengan membaca, merenungkan sabda Tuhan setiap hari, kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam kehidupan bersama, dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Refleksi, apakah saya telah menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman hidupku setiap hari? Aksi, saya membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdamu. Semoga seperti Santo Hieronymus, kami sungguh-sungguh menekuni sabdamu sebagai penuntun hidup kami dan siap diutus mewartakan sabdamu. Dan hari ini merupakan hari terakhir bulan BKSN. Biarlah apa yang kami selama ini renungkan berguna dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan juga kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang kami mau melanjutkan kegiatan ini dengan pembelajaran. Biarlah berkatilah pembelajaran ini, biar berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.